Selamat pagi, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Fisidin Susu dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Vokasional Teknik Mesin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai video pembelajaran dan video tutorial pembuatan rangkaian hidrolik dan pneumatik menggunakan Festo Fluid Sim sebagai media pengembangan skripsi saya yang berjudul pengembangan video pembelajaran berbasis Festo Fluid Sim pada mata pelajaran Teknologi Dasar Otomotif siswa kelas 10 SMK Muhammadiyah Berbah. SMK Muhammadiyah Berbah itu tempat penelitian saya yang baik. Sebelum memasuki video tutorial, di sini saya akan memasuki materi pembelajaran, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nama sekolah atau nama tempat penelitian saya yaitu SMK Muhammadiyah Berbah. Bidang keahlian yang saya teliti yaitu otomotif, kompetensi keahlian, teknik bisnis sepeda motor, mata pelajaran teknologi dasar otomotif, kelas atau semester kelas 10 semester genap. Alokasi waktu 1 jam. Dalam 1 jam itu mencakupi 45 menit waktu mengajar. Sini saya akan menyampaikan yang pertama kompetensi inti atau KI. Yang pertama, menghayati, mengamalkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, atau gotong royong, kerjasama, toleransi, dan damai. Santun, responsif, dan proaktif dalam menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atau sebagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Yang kedua, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan menotorik dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, humaniora, dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan perbedaan terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja dan spesifik untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, mengolah, mengaji, menalar, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak, kait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. Selanjutnya yaitu kompetensi dasar atau KD dan indikator pencapaian kompetensi atau PTK. Selanjutnya, kompetensi dasar ada A, menerapkan nama komponen serta fungsi dan cara merangkai pneumatik dan hidrolik. Indikator pencapaiannya ada 2. Yang pertama, menjelaskan fungsi masing-masing komponen dan kegunaannya. Yang kedua, menjelaskan cara menentukan rangkaian komponen dengan benar. Kompetensi dasar yang kedua yaitu menerapkan cara merangkai dan cara mengaktifkan rangkaian pneumatik dan hidrolik yang sudah dirangkai. Indikator pencapaiannya ada 2. Yang pertama, merangkai sistem hidrolik dan komponen-komponen yang sudah disediakan menggunakan laptop. Yang kedua, memeriksa kembali hasil rangkaian dan mengaktifkan dan mengetahui cara kerjanya pada rangkaian pneumatik dan hidrolik. Selanjutnya itu ada C, yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dibagi menjadi 4. Yang pertama, melalui project based learning dengan metode tanya jawab dan penguasaan, peserta didik diharapkan dapat memahami fungsi, cara merangkai, dan cara kerja pada sistem hidrolik dan pneumatik, sehingga peserta didik dapat menggunakan pengetahuan yang telah didapat sebagai bekal untuk depannya. Yang kedua, menjelaskan fungsi masing-masing komponen dan cara kerjanya pada sistem pneumatik dan hidrolik. Yang ketiga, mengajarkan cara menempatkan komponen dan cara merangkai dari satu komponen ke komponen lainnya, serta memberitahu cara mengeditnya dan cara merangkainya. Yang keempat, melakukan uji coba pada rangkaian telah dibuat apakah berfungsi sesuai cara kerja atau tidak. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengaktifkan rangkaian dan mengetahui bagaimana cara kerja dari satu komponen ke komponen lainnya. Selanjutnya ada D, materi pembelajaran.
Materi pembelajaran dibagi menjadi 3, yaitu faktual, konseptual, dan prosedural. Yang pertama ada faktual. Faktual dibagi menjadi 3. A. Mengenalkan aplikasi Festo FluidSim. Yang B. Mengenalkan komponen-komponen Festo FluidSim. Yang C. Mengenalkan video tutorial pembuatan rangkaian hidrolik FluidSim. Selanjutnya yang kedua yaitu konseptual, dibagi menjadi 3. Yang A. Menentukan cara menempatkan komponen-komponen hidrolik yang akan digunakan di lembar kerja. Yang B. Menerapkan cara rangkaian dan mengedit komponen hidrolik agar dapat bersatu. Yang C. Memeriksa hasil rangkaian hidrolik yang telah dirangkai. Yang selanjutnya itu prosedural. Prosedural dibagi menjadi 2. Yang A. Merangkai sistem hidrolik sesuai dengan prosedur yang diberikan. Yang B. Melakukan uji coba hasil rangkaian. Yang selanjutnya itu ada E. Pendekatan atau model atau metode pembelajaran. Yang pertama, pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran ini menggunakan scientific. Model pembelajaran menggunakan model pembelajaran project based learning. Metode pembelajaran digunakan diskusi, tanya jawab, penguasaan, dan presentasi. Selanjutnya yang F, media dan bahan. Selanjutnya ada yang pertama yaitu media. Media yang digunakan slide presentasi, PPT atau hidrolik. Yang B, video tutorial merangkai sistem hidrolik. Yang C, video tutorial cara kerja sistem hidrolik. Yang kedua itu bahan yang kita gunakan itu ada HP, laptop, proyektor, dan buku tulis. Untuk sumber belajar, yang G, sumber belajar itu saya ambil dari salinan Arif Bintoro pneumatik hidrolik, itu dari dosen Ustaz sendiri. Selanjutnya pneumatik dan hidrolik dan beberapa YouTube yang telah saya upload tentang video tutorial dan video pembelajaran di YouTube saya. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu yang H, langkah-langkah pembelajaran. Langkah pembelajaran yaitu ada kegiatan dan kegiatan pembelajaran. Yang pertama, kegiatan pembelajaran yaitu pendahuluan. Pendahuluan mencakupi beberapa diantaranya, yaitu yang pertama menyiapkan kondisi peserta didik secara fisik dan psikis untuk mengikuti proses pembelajaran seperti berdoa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, menanyakan kabar absen peserta didik, dan ice breaking jika diperlukan. Yang kedua, menjelaskan tujuan penelitian atau kompetensi dasar tentang materi yang akan disampaikan peneliti. Yang ketiga, menyampaikan cakupan materi dan menjelaskan uraian kegiatan pembelajaran, memberikan orientasi terhadap materi yang akan dipelajari. Keempat, peserta didik diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Kemudian peneliti menanggapi jawaban dan mengaitkan dengan materi pembelajaran hari ini, yaitu pengembangan media pembelajaran berbasis Festo FluidSim yang menjelaskan tentang video tutorial pembuatan rangkaian hidrolik dan pneumatik. Yang selanjutnya, yang kedua yaitu kegiatan inti. Kegiatan inti mencakup beberapa bagian, diantaranya yang A, peneliti menjelaskan tentang pengertian aplikasi Festo FluidSim dan menjelaskan berbagai macam kegunaan dari aplikasi tersebut. Yang B, peneliti menjelaskan pengertian tentang sistem pneumatik dan hidrolik dan menerapkan perbedaan pneumatik dan hidrolik. Yang C, memancing peserta didik untuk bertanya terkait tentang materi dari Festo FluidSim dan pneumatik dan hidrolik yang telah disampaikan, dan peneliti merespon dan menanggapi pertanyaan. Yang D, peneliti menjelaskan komponen-komponen dan simbol pada sistem pneumatik dan menjelaskan cara penggunaannya. Yang E, peneliti menjelaskan cara merangkai sistem pneumatik dan hidrolik menggunakan materi yang dibawakan dan menggunakan video tutorial merangkai rangkaian pneumatik, dan peneliti menjelaskan komponen apa saja yang diperlukan dalam rangkaian yang akan dirangkai. Yang F, peneliti merangkai ulang rangkaian telah dijelaskan dan mempraktekkan cara merangkai pada peserta didik menggunakan proyektor serta peneliti menjelaskan cara kerja pada rangkaian yang telah dirangkai. Yang G, setelah menjelaskan selesai, peneliti memberikan kesempatan pada peserta didik untuk merangkai rangkaian yang telah ditentukan agar yang diharapkan peserta didik dapat
paham dan menguasai materi yang telah diberikan, dan mampu menjelaskan cara kerja dari rangkaian yang telah dibuat. Dan di sini peserta peneliti juga mengharapkan peserta didik dapat memahami tentang Festo Fluid Sim dan cara merangkai dan kegunaan dasar cara kerjanya. Yang selanjutnya, yang H, peneliti memberikan masukan dan saran terkait materi yang telah diberikan pada peserta didik. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu penutup. Penutup mencakupi beberapa bagian, diantaranya itu menyusun kesimpulan. Menyusun kesimpulan dari materi-materi dan rangkaian yang telah kita buat dan cara kerjanya. Selanjutnya itu refleksi atau umpan balik. Yang ketiga yaitu mendiskusikan hasil rangkaian. Di sini mendiskusikan hasil rangkaian seperti menanyakan bagaimana rangkaian tersebut dan puasan dari peserta didik. Selanjutnya itu penutup atau berdoa untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu bahan ajar. Sebelum memasuki bahan ajar, di sini kita akan terlebih dahulu mengetahui bagian-bagian langkah-langkah penjelasan Festo Fluid Sim. Yang pertama yaitu pengertian Festo Fluid Sim. Yang selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang pengertian hidrolik dan pengertian pneumatik. Setelah itu saya akan menjelaskan masing-masing komponen dan cara mengedit komponen serta cara merangkai rangkaian, dan yang terakhir yaitu cara kerja dari rangkaian. Setelah itu kita akan memasuki materi atau bahan ajaran peneliti. Yang pertama itu ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dibagi menjadi A sampai F, yang diantaranya A, mengidentifikasi dan menjelaskan aplikasi Festo Fluid Sim. Yang B, mengamati dan menjelaskan pneumatik dan hidrolik. Yang C, mengamati komponen-komponen pneumatik dan hidrolik pada aplikasi Festo Fluid Sim. Yang D, menjelaskan fungsi masing-masing komponen dan kegunaannya. E, menjelaskan cara merangkai sistem pneumatik dan hidrolik dan melihat video tutorial cara merangkai sistem pneumatik dan hidrolik. Yang selanjutnya F, melakukan pemeriksaan pada rangkaian dan melakukan uji coba pada rangkaian. Selanjutnya yaitu 2, uraian materi. Uraian materi ada yang pertama yaitu Festo Fluid Sim. Di sini saya akan menjelaskan pengertian aplikasi atau software Festo Fluid Sim. Fluid Simulator atau Fluid Sim adalah suatu software komputer untuk demo simulasi aliran fluida. Khususnya untuk aliran angin, software ini berjalan dalam sistem Windows. Simulasi fluida pneumatik ini dikembangkan oleh Festo di Danzig, Jerman. Software ini merupakan suatu program pendukung untuk demo simulasi aliran fluida atau angin, yang khususnya pada sistem rangkaian pneumatik fluid. Fluid Sim adalah aplikasi otomatis sistem pneumatik dan hidrolik. Dengan menggunakan software ini, kita dapat belajar merancang sistem otomatis layaknya di suatu pabrik dengan mudah. Pada Festo Fluid Sim dapat merancang sebuah sistem pneumatik dan hidrolik, lalu melakukan simulasi terlebih dahulu sebelum mengeksekusinya di perangkat realnya. Fluid Sim dapat digunakan untuk menggambar atau merangkai rangkaian pneumatik dan rangkaian kontrol lainnya. Aplikasi Festo Fluid Sim ini bisa digunakan untuk merangkai rangkaian hidrolik dan pneumatik, jadi kita dapat menerapkannya di Windows atau seperti laptop atau PC atau komputer yang kita miliki. Yang kedua yaitu pneumatik dan hidrolik. Di sini saya akan menjelaskan pengertian sistem pneumatik dan hidrolik. Sistem pneumatik adalah sebuah teknologi yang menggunakan udara kompresi atau bertekanan untuk menghasilkan efek gerakan mekanis. Sementara pada sistem hidrolik yaitu suatu sistem yang memanfaatkan tekanan fluida atau cairan sebagai sumber energi untuk menghasilkan tenaga mekanik. Sistem pneumatik banyak digunakan pada mesin-mesin industri dengan kekuatan atau daya mekanik yang rendah. Dalam pneumatik, kekuatan tekanan hanya sebesar 80 sampai 100 PSI pound per inci persegi. Sehingga sistem pneumatik hanya bisa diaplikasikan pada mesin-mesin yang tidak terlalu membutuhkan tenaga mekanik yang sangat kuat atau mesin bertenaga ringan dalam pengoperasiannya. Sementara pada sistem hidrolik digunakan untuk mesin-mesin yang membutuhkan tenaga mekanik yang relatif kuat. Pada aplikasi industri dengan sistem hidrolik biasanya memiliki tekanan yang sangat besar, yaitu sekitar 1000 sampai 5000 PSI. Nah, sistem pneumatik ini biasa diaplikasikan pada contohnya seperti kompresor yang bertekanan
udara yang biasa digunakan untuk memompa angin atau menyemprot saringan-saringan udara menggunakan tekanan angin. Sedangkan hidrolik sendiri itu menggunakan fluida. Fluida itu contoh yang diaplikasikan bisa seperti pada dongkrak hidrolik, dan contohnya seperti rem cakram yang menggunakan fluida yang menggunakan tekanan fluida atau oli. Nah, selanjutnya setelah menjelaskan tentang pengertian hidrolik dan pneumatik, di sini saya akan menayangkan tentang penggunaan hidrolik pada dongkrak hidrolik. Sebagai berikut, saya akan menayangkan contoh pengaplikasian dongkrak hidrolik. Terdapat katup satu arah. Katup ini hanya bisa melewatkan fluida satu arah saja, alias tidak bisa bolak-balik. Ketika kita mengangkat piston input, itu akan memperbesar volume pada silinder input, sehingga tekanannya turun. Penurunan tekanan ini akan menyedot fluida dari kedua saluran. Katup reservoir ketika terisap akan membuka saluran. Sementara katup output sebaliknya, ketika terisap itu akan semakin merapatkan saluran. Ini membuat fluida dari silinder output tidak terisap, dan yang terisap itu cuma dari reservoir. Ketika kita tekan piston input, itu akan mempersempit volume silinder input. Akibatnya tekanan naik. Tekanan yang naik ini akan mendorong fluida pada dua saluran. Kali ini katup reservoir akan tertutup rapat ketika diberi tekanan, sementara katup output akan terbuka ketika terkena tekanan, sehingga fluida akan dipompa seluruhnya menuju silinder output. Penambahan volume fluida pada silinder output akan mendorong piston sehingga piston bisa bergerak ke atas. Ketika kita angkat lagi piston inputnya, itu kembali menurunkan tekanan di dalam silinder input. Lalu proses sebelumnya kembali terulang. Katup reservoir dibuka karena isapan, namun katup output akan tertutup. Itu akan menyedot fluida dari reservoir untuk memenuhi silinder input. Ketika piston input dipompa, fluida akan mengalir ke silinder output sehingga piston output semakin tinggi. Dan siklusnya terus berulang hingga piston output bergerak semakin tinggi dan semakin tinggi. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk mengembalikan piston output ke posisi bawah? Ternyata masih ada satu saluran tambahan, namanya saluran bypass. Saluran ini akan menghubungkan silinder output menuju reservoir secara langsung. Saluran bypass ini dilengkapi dengan katup pembebas dan baut pembebas. Dalam posisi seperti ini, katup terdorong oleh baut pembebas hingga mentok, sehingga salurannya tertutup. Tapi ketika kita kendorkan baut pembebas, itu akan membuat katup pembebas bergerak ke belakang, sehingga saluran bebas ini bisa terbuka. Ketika saluran bebas terbuka, fluida langsung mengalir dari silinder output ke reservoir, sehingga itu akan menurunkan piston. Itulah mekanisme di dalam dongkrak hidrolik. Semoga menambah wawasan kita semua. Itu sebagai contoh cara kerja dari dongkrak hidrolik, bagaimana ia memompa. Setelah itu, dari pompaan ini dapat menaikkan hidrolik atau dongkrak yang akan naik. Baik, setelah menjelaskan tentang pengertian aplikasi Vesta Fluid Sim, pengertian dari hidrolik dan pneumatik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang simbol-simbol dari sistem pneumatik dan simbol hidrolik. Yang pertama itu ada katup kontrol arah. Ada 6 komponen, keterangan, dan simbol. Yang pertama yaitu katup 2/2. Katup 2/2 memiliki 3 penjelasan, diantaranya mempunyai 2 lubang maksimum dan keluaran dan 2 posisi hubungan katup. Lubang keluaran tertutup pada posisi normal, tertutup tidak aliran yang keluar.
konfigurasi NC. Pada posisi normal terbuka pada aliran keluar, konfigurasi NO. Nah, simbolnya dapat dilihat di samping ini yang saya tunjuk pada kursor. Ini ada tanda 2A dan tanda 1P. Bawahnya ada 2A dan 1P. Sama, hanya beda titik panahnya. Yang pertama ada di sebelah kiri dan yang kedua titik panahnya di sebelah kanan. Yang selanjutnya ada katup 3/2. Katup 3/2 ini memiliki beberapa penjelasan, diantaranya mempunyai 3 lubang masukan, keluaran, dan pembuangan, dan dua posisi hubungan katup. Selanjutnya pada posisi normal tidak ada aliran udara yang keluar, konfigurasi NC. Pada posisi normal ada aliran udara yang keluar, konfigurasi NO. Untuk gambar simbolnya itu dapat dilihat di samping, ada penjelasan tentang 2A, 1P, dan 2R. Yang bawahnya ada penjelasan tentang 2A, 1P, dan 3R. Dan letak titik panahnya pun sudah berbeda juga. Yang pertama itu titik panahnya mengarah ke atas sebelah kiri dan sebelah kanan itu menyamping. Nah, sebelah bawahnya itu yang bawah sebelah kiri itu menyamping, yang sebelah kanan dia menuju ke atas. Yang selanjutnya ada katup 4/2. Katup 4/2 mempunyai 4 lubang masukan, keluaran, dan 1 lubang dan 1 pembuangan, dan 2 posisi hubungan katup. Untuk pada simbol komponennya itu di sini terdapat 4A, 2B, 1P, dan 3R. Selanjutnya yang keempat ada katup 5/2 mempunyai 5 lubang masukan. 5 lubang masukan itu antaranya simbolnya bisa kita lihat di samping, itu seperti memasukkan 4A, 2B, 5R, dan 3S. Selanjutnya keluaran dan 2 pembuangan dan 2 posisi hubungan katup. Yang kelima ada katup 3/3 yang punya 2 penjelasan, diantaranya mempunyai 3 lubang masukan, keluaran, pembuangan, dan 3 posisi hubungan katup. Pada posisi normal tengah tertutup. Itu gambar komponen atau katupnya bisa dilihat seperti ada perangan 2A, 1P, dan 3R. Yang kanan ada katup 4/3 mempunyai 2 penjelasan juga, diantaranya mempunyai 4 lubang masukan, keluaran, dan pembuangan, dan 3 posisi hubungan katup. Selanjutnya pada posisi normal setengah, lubang keluaran sambungan dengan pembuangan. Untuk komponen atau simbolnya dapat kita lihat pada gambar samping ini yang telah saya tunjuk pada kursor, memiliki keterangan 4A, 2B, 1P, dan 3R. Yang ketujuh ada katup 5/3. Katup 5/3 memiliki penjelasan sebagai berikut: mempunyai 5 lubang masukan, keluaran, dan pembuangan, dan 3 posisi hubungan katup. Pada posisi normal, tengah, dan tertutup. Untuk simbol katup dapat kita lihat pada gambar di samping yang telah tunjuk pada kursor, itu memiliki keterangan sebagai berikut, yaitu 4A, 2B, 5R, 1P, dan 3S. Untuk yang kedua, katup lainnya. Contoh-contoh katup lainnya antara lain nama komponen, keterangan, dan simbol. Yang pertama itu katup cek, memiliki beberapa penjelasan, diantaranya tanpa pegas, lubang keluaran terbuka jika tekanan masuk lebih besar daripada tekanan keluar dengan pegas. Yang kedua, terbuka jika tekanan masuk lebih besar daripada tekanan keluaran, termasuk gaya pegas. Contoh simbolnya dapat dilihat yang ini. Yang pertama dari ini, yang kedua memiliki pegas. Yang kedua, katup fungsi atau shuttle valve. Untuk keterangan, lubang keluaran akan bertekanan bila salah satu atau kedua lubang masukan bertekanan. Untuk gambar simbol bisa dilihat memiliki keterangan 12X, 2A, dan 14Y. Selanjutnya katup pembuangan cepat quick exhaust valve. Untuk keterangannya, bila lubang masukan disuplai oleh udara bertekanan, lubang keluaran akan membuang udara secara langsung ke atmosfer. Untuk lambang simbol atau gambar simbol dapat kita lihat di gambar ini yang saya tunjuk ke kursor, itu memiliki keterangan 1P, 2A, dan 3R. Untuk katup selanjutnya, katup fungsi dan 2 pressure valve. Untuk keterangannya, lubang keluaran hanya akan bertekanan bila udara bertekanan disuplai ke kedua lubang masukan. Untuk gambar simbol dapat kita lihat pada gambar samping,
itu ada keterangan 12X, 2A, dan 14Y. Untuk katup berikutnya, katup kontrol aliran, flow control valve. Keterangannya, aliran udara keluar pada diatur dengan memutar pengaturannya. Nah, contoh gambarnya bisa dilihat pada gambar simbol ini. Kita saya tunjuk pakai kursor. Dan selanjutnya, katup kontrol aliran satu arah, one way flow control valve. Keterangannya, katup cek dengan katup kontrol aliran dengan arah aliran satu arah dan dapat diatur. Contoh gambar simbolnya bisa kita lihat seperti ini. Ini ada gambar yang bisa kita lihat. Yang ketiga yaitu ada jenis-jenis simbol pengaktifan atau katup pengaktifan. Jenis pengaktifan, keterangan, dan simbol. Ini jenis pengaktifan yang pertama, katup kerja manual. Kerja manual dibagi menjadi 3, ada umum, tombol tekan, dan tuas. Untuk simbolnya dapat kita lihat, yang pertama umum itu bisa seperti ini, dan tombol tekan bisa seperti ini, dan tuas seperti ini. Masing-masing simbol berbeda-beda. Selanjutnya kerja manual. Keterangannya ada 2 pada kaki, pedal kaki, tuas putar dengan pengunci tidak asal otomatis. Nah, untuk simbol dapat kita lihat pada gambar ini dan ini. Ada 2 macam. Selanjutnya kerja mekanik. Keterangannya ada 4 keterangan, yaitu pertama plunger, kedua pegas, 3 roll, keempat roll idle, kerja hanya ke satu arah saja. Untuk keterangan simbol atau gambar simbol bisa dilihat ada 4 macam, itu 1, 2, 3, 4. Selanjutnya kerja pneumatik. Untuk keterangannya dibagi menjadi 3, kerja langsung oleh tekanan kerja, yang kedua tekanan kembali, pressure relief, yang ketiga tidak langsung oleh katup pilot. Untuk gambar simbol bisa kita lihat di samping ini. Yang pertama ada tanda panah masuk, yang kedua tanda panah keluar, yang ketiga ada tanda panah masuk dengan salah satu komponen simbol yang keluar ini. Selanjutnya kerja listrik solenoid tunggal, gambarnya bisa dilihat seperti ini. Selanjutnya solenoid ganda itu seperti ini contoh simbolnya, dia berlawanan. Dan selanjutnya kombinasi dibedakan menjadi 2, solenoid ganda dan kerja pilot dengan tambahan manual. Selanjutnya simbol umum, tanda ini mempunyai keterangan pengaktifan katup tersebut. Nah, ini gambarnya solenoid ganda itu ada 2 solenoid. Yang pertama yaitu tanda panah yang mengarah masuk, yang kedua tanda panah dari belakang mengarah masuk. Untuk solenoid umumnya dia terdapat titik, tidak terdapat tanda panah. Yang keempat, macam-macam akuator linear. Akuator linear itu pertama ada silinder kerja tunggal. Keterangannya silinder dengan tekanan hanya bekerja ke satu arah saja, langkah maju, langkah kembali oleh gaya dari luar. Atau simbol silindernya ini seperti ini. Yang kedua silinder kerja tunggal, keterangannya langkah kembali oleh pegas. Nah, gambar simbolnya seperti ini, dia memiliki pegas untuk kembalinya pegas setelah kita kerjakan. Yang ketiga ada silinder kerja ganda, keterangannya silinder dengan tekanan dapat bekerja dengan 2 arah, langkah maju dan mundur dengan batang piston tunggal. Nah, ini gambarnya kurang lebih seperti pada simbol gambar 1. Untuk keterangan yang kedua dengan batang piston ganda. Nah, keterangan gambar simbolnya itu ada 2 batang piston, itu ada 2, maka disebut dengan batang piston ganda. Yang keterangan ketiga dengan bantalan udara tetap dalam satu arah. Nah, ini bantalan tetap dengan satu arah. Yang keempat dengan bantalan udara tetap dalam 2 arah. Nah, ini contohnya, ini 1 arah, ada tambahan untuk tambahan ini. Lanjut, yang keempat ini ada tambahan yang pertama di depan dan di belakang. Selanjutnya silinder kerja ganda dengan bantalan udara, keterangannya dengan bantalan udara yang dapat diatur dalam 1 arah saja. Nah, ini gambar simbolnya ada tanda panah mengarah ke atas dengan 1 arah. Lalu yang keterangan kedua dengan bantalan udara yang dapat diatur dalam 2 arah. Berikut simbol yang dapat kita lihat, ini ada
Yang pertama ini ada satu tambahan, dan kedua ini ada satu, dua dari depan dan belakang, dan tanda panahnya sama saja. Yang ketiga, dengan bantalan udara yang dapat diatur dalam dua arah dan piston dengan magnet penyensor. Nah ini yang simbol ketiga ada 1, 2, 3 tambahan. Nah ini ada magnetnya pada tengah ini. Baik, yang selanjutnya yang kelima itu katup tekanan. Yang pertama, nama katup pembatas tekanan. Keterangannya, katup ini digunakan sebagai pembatas tekanan pada tangki udara. Untuk simbol ada lambang P dan R dan tanda panah. Yang ini turun ke bawah, dan ini yang ke atas, dan ini pegas. Yang kedua, katup pengatur tekanan. Keterangan tanpa lubang pembuangan. Nah, katup pengatur tekanannya tanpa lubang pembuangan. Keterangannya ini ada P dan R. Ini tanpa ada pembuangannya. Selanjutnya, katup pengatur tekanan. Keterangannya dengan lubang pembuangan. Ini keterangan simbolnya ada P dan R dan A, dan tanda panahnya saling berlawanan arah atas dan bawah, dan di pegas juga ada tanda panah. Selanjutnya, katup urutan atau sequence valve dengan sumber tekanan dari luar. Gambar simbol bisa dilihat ada P, H, dan A. Yang keterangan kedua dengan sumber tekanan dari saluran masukan. Untuk simbol ada keterangan P dan A. Yang keterangan berikutnya kombinasi katup urutan. Kombinasi katup urutan ini berbeda dari yang lain. Kombinasi katup urutan ini di dalamnya bisa ditambah dengan katup 5/2. Itu ada keterangan seperti 2A, 5R, 1P, dan 3R. Baik, setelah komponen-komponen yang sudah saya jelaskan, berikut saya akan menjelaskan tentang rangkaian pneumatik dan hidrolik. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang materi, cara rangkai, dan komponen-komponen yang diperlukan. Setelah itu, setelah semua saya jelaskan dan saya terangkan, maka saya akan memasuki tutorial cara menggunakan aplikasi pneumatik dan cara merangkainya. Baik, kita akan memasuki rangkaian pneumatik dan hidrolik. Rangkaian pneumatik dan hidrolik untuk program ini adalah serangkaian komponen yang dirangkai dua buah silinder pneumatik kerja ganda A dan B, di mana harus gerak secara koordinasi. Gerakan itu adalah A plus dan A min. Saat terjadi gerak A min, maka juga harus terjadi gerak B plus. Kemudian akan terjadi gerak lanjutan, yaitu gerak B min. Rangkaian ini dapat disimulasikan atau digunakan untuk pemindahan sebuah barang dari satu tempat ke tempat lain dengan cara didorong oleh dua buah silinder yang bergantian dalam sistem kerja, di mana dua silinder tersebut yang akan bekerja saat rangkaian operasikan. Dengan demikian, sebuah rangkaian program pneumatik ini dapat disimulasikan sesuai fungsi dan cara kerja dari rangkaian. Untuk itu, langkah bagian dibutuhkan gambar rangkaian atau simulasi terlebih dahulu dalam pembuatan atau aplikasikan pada bendanya. Berikut komponen-komponen yang dipersiapkan, cara merangkai komponen, dan cara kerja dari sebuah rangkaian mulai simulator pneumatik dan program device A+, A-, dan B+. B- dengan penempatan membalik sinyal-sinyal oleh bis tabel bentuk. Yang pertama itu komponen yang dibutuhkan. Komponennya ada akuator, silinder pneumatik, dua buah silinder pneumatik kerja ganda. Gambar komponennya ini. Yang kedua ada tombol katup kontrol arah, sebuah katup 3/2 Y sebagai PB push bottom. Contoh katupnya seperti ini. Elemen kontrol, katup kontrol arah, dua buah katup 5/2 Y sebagai disable distributor. Nah ini sebagai katup 5/2. Yang keempat ada sensor, katup kontrol arah sensor prokanismatis, 4 buah katup 3/2 Y sebagai LS. Nah ini membutuhkan 4 katup 3/2. Nah ini nanti akan saya jelaskan cara membuat dan cara mengeditnya ini, seperti ini dan pegas ini, dan seperti ini juga. Yang kelima sensor, 2 buah distributed double sebagai komponen sensor bekerja pada silinder. Nah ini sensornya.
Yang keenam, pasokan energi atau kompresor, compressed air supply. Ini gambarnya kompresor. Selanjutnya yang A, merangkai komponen. Pada komponen telah dipersiapkan pada simulator pneumatik ada beberapa rangkaian yang cara kerjanya menggunakan sensor sebagai pengendalinya. Setelah komponen tersebut dipacu oleh sebuah tombol, tekan pada awal kerja berikut rangkaian pneumatik program drivers A+ atau A- dan B+, B- dengan penempatan membalik sinyal-sinyal oleh bistable bentuk dengan keterangan menggunakan sebuah sinyal untuk output E1, S2, dan S3, dan untuk sinyal input E1, E2, dan E3. Untuk gambar rangkaiannya bisa seperti ini. Setelah dirangkai, ini ada katup tadi, silinder, dan ini semua telah dirangkai. Nanti saya akan menggambarkan cara membuatnya dan kita akan menjelaskan cara-cara penempatan dan merangkai rangkaian ini. Yang B itu ada cara kerja rangkaian. Pada saat katup kontrol arah ditekan, maka dua buah silinder pneumatik kerja ganda A dan B harus bergerak secara koordinasi. Gerakan itu adalah plus dan amin. Saat terjadi gerak amin juga harus terjadi gerak B+, kemudian baru gerakan B-. Gambar cara kerja rangkaian. Berikut ini gambar kerja rangkaian yang telah yang saya jelaskan seperti ini. Itu setelah kita tekan ini A dan B harus bekerja secara bergantian. Ini setelah kita pencet, maka ini alur ini yang terlihat hanya ini, maka yang lain akan tertutup, berarti ini yang bekerja. Nah, maka pada penjelasan terkait komponen pada cara kerja rangkaian di mana sensor LS tersebut adalah A1, B1, BO, dan AO pada gerakan LS, A1, dan B1 harus bekerja hanya untuk sesaat saja. Secara keseluruhan ada 3 tambahan untuk melengkapkan. Kedua adalah A- dan B+ secara bersama-sama. Tahap ketiga adalah B- jadi pada 3 sinyal output yang diberikan kepada katup-katup bistable utama. Sinyal-sinyal ini dihasilkan oleh suasana cascade atau rescatter caser yang dibentuk oleh bistable bentuk dan bantu oleh keempat limit switch tadi. 2 komponen yang dibutuhkan: pneumatik dan hidrolik, mengendalikan secara tidak langsung menggunakan silinder kerja tunggal atau ganda dengan gerakan GO+ dan GO. Dikendalikan dengan 2 buah PB katup pneumatik. Nah, untuk komponen yang diperlukan itu ada silinder pneumatik kerja tunggal atau kerja ganda. Gambar komponennya ini silinder kerja tunggalnya ini memiliki pegas dan silinder kerja gandanya ini. Lalu yang kedua 2 buah katup 32 Y masing-masing sebagai PB atau push bottom. Contoh gambar katupnya 32 ya ini. Yang ketiga katup 52 Y sebagai Bestel distributor. Gambar katupnya seperti ini. Yang keempat, katup pneumatik yang berfungsi sebagai pembuangan cepat. Gambar katupnya seperti ini. Contohnya yaitu ini ada gambar, ada keterangan 1, 2, dan 1, dan ini tanda panah dengan lingkaran dan ini tanda panah tanpa lingkaran. Selanjutnya penjelasan. Pada sebuah komponen silinder pneumatik dapat menggunakan silinder pneumatik kerja tunggal atau kerja ganda pada katup 3/2. Y dikombinasikan dengan katup tekan dengan cara double klik pada komponen dan menambahkan pada manuali pada katup 5/2. Y ditambahkan sebuah jalur ragian dengan double klik pada komponen dan menambahkan pada pneumatik elektrik. Gambar rangkaian pada silinder kerja ganda. Nah, ini gambar rangkaian pada silinder kerja gandanya. Untuk gambar rangkaiannya ini seperti ini. Yang ini katup yang kita bentukkan tadi diterapkan seperti ini. Selanjutnya cara kerja silinder ganda. Yang pertama, pada saat PB push bottom 1 ditekan maka silinder akan bergerak GO+ atau maju karena mendapatkan sebuah tekanan udara dari kompresor melalui komponen katup 25 dikendalikan PB1.
Pada saat PB push button 2 ditekan sesaat, maka silinder akan bergerak GO min atau mundur. Hal ini terjadi karena katup didorong oleh udara dan maju, sehingga katup 2/5 tidak terhubung dengan jalur udara langsung dari kompresor, sehingga katup kembali namun mempunyai kecepatan yang berbeda dengan saat GO hal yang dihubungkan pada pengendalian, sehingga memperlambatkan gerakan silinder. Keterangan ketiga, pneumatik dan hidrolik pengendali secara tidak langsung menggunakan silinder kerja tunggal atau ganda dengan gerakan GO plus dan GO min dikendalikan dengan 3 buah PB katup pneumatik, di mana 2 buah PB untuk GO plus dengan logika OR, sedangkan PB yang lain sebagai GO min. Untuk komponen yang dibutuhkan, pertama, silinder pneumatik kerja tunggal atau kerja ganda. Gambar komponen, ini gambar komponen silinder kerja tunggal dan ini silinder kerja ganda. Yang kedua, 3 buah katup 3/2 way masing-masing sebagai PB push button. Nah, ini gambar katupnya, ini hanya satu, nanti di komponen kita akan memberikan 3 katup. Yang ketiga, katup bola sebagai elemen logika QR. Nah, ini katup bola. Ada keterangan 1, 2, dan 1. Yang keempat, katup 5/2 way sebagai isbel distributor. Nah, ini katup 5/2-nya. Selanjutnya, pada sebuah komponen silinder pneumatik dapat menggunakan silinder pneumatik kerja tunggal atau kerja ganda pada katup 3/2 way kombinasikan dengan katup. Tekan dengan cara double klik pada komponen dan menambahkan pada manuali pada katup 5/2 way, ditambahkan sebuah jalur rangkaian dengan double klik pada komponen dan menambahkan pada pneumatik elastic jelly. Gambar rangkaian dengan silinder kerja ganda. Nah, berikut gambar rangkaian. Nah, ini gambar rangkaian yang terlihat ini berarti aliran udaranya mencakupi hanya ini saja, seperti dari sini ke sini ke sini dan ke sini lanjut ke silinder. Nah, untuk rangkaian yang tidak terlihat ini berarti rangkaian ini tidak disaluri oleh udara. Untuk cara kerja silinder kerja gandanya, yang pertama, pada saat PB push button 1 ditekan sesaat, maka silinder akan bergerak GO plus atau maju karena mendapatkan sebuah tekanan udara dari kompresor melalui komponen bola yang dikendalikan PB1. Yang kedua, pada saat PB push button 2 ditekan sesaat, maka silinder juga akan bergerak GO plus atau maju seperti pada katup PB1. Pada saat PB push button 1 dan 2 secara bersama-sama ditekan, saat silinder bergerak GO plus atau maju bola. Karena katup bola setengah dialirkan udara bertekanan dari 2 sisi secara bersama. Yang keempat, pada saat PB push button 3 ditekan sesaat, maka silinder bergerak GO plus atau mundur. Hal ini terjadi karena katup 2/5 tertekan dan bergeser, sehingga udara dialirkan silinder berbalik. Untuk kesimpulannya, pneumatik dan hidrolik merupakan ilmu yang mempelajari tentang teknik pemakaian udara bertekanan dan minyak hidrolik. Sistem pneumatik memiliki rangkaian yang sangat bervariasi. Hal ini dapat dilihat dari komponen yang disediakan dalam rangkaian sistem pneumatik dan hidrolik secara garis besar. Untuk kerja sistem dimulai dari sumber energi udara maupun minyak hidrolik, sinyal input atau katup tekan, katup roll, dan sebagainya, pemroses sinyal atau prosesor, katup kontrol, OR, NOR, dan lain-lain, pengendali sinyal atau katup pengendali sinyal, akuator atau output, atau silinder penggerak tunggal, silinder ganda, rotari, dan lain-lain. Katup berfungsi untuk mengatur atau mengendalikan arah udara tanpa yang akan kerja menggerakkan akuator, dan kata lain, katup ini berfungsi untuk mengendalikan arah gerakan akuator. Katup-katup pneumatik diberi nama berdasarkan pada A. Jumlah lubang atau saluran kerja port, B. Jumlah posisi kerja, C. Jenis bergerak katup, dan D. Nama tambahan lain sesuai dengan karakteristik katup. Berikut itu adalah penjelasan tentang materi yang akan saya bawakan.
yaitu RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan video tutorial penggunaan aplikasi VestoFluidSim yang mencakup seperti cara membuka aplikasi VestoFluidSim dan cara menempatkan komponen-komponen atau simbol-simbol pada lembar kerja dan menampilkan lembar kerja pada aplikasi Vesto. Selanjutnya cara merangkai dan cara mengedit komponen-komponen yang telah kita sediakan di lembar kerja dan cara merangkainya dan mengetahui cara kerjanya. Berikut saya akan menampilkan cara menggunakan aplikasi VestoFluidSim.